Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, hari ini kita memperingati Hari Gerakan 1 Juta Pohon, sebuah inisiatif global untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menanam pohon demi melestarikan lingkungan hingga melindungi keanekaragaman hayati. Dan tentunya saya tidak sendiri, di studio sudah hadir tamu istimewa kita dari komunitas lingkungan tunas hijau Surabaya. Dan komunitas ini telah dikenal sebagai pelopor aksi nyata di Surabaya dalam bidang penghijauan dan pelestarian lingkungan. Kita tanyakan langsung, di studio sudah hadir ada narasumber, ada Kak Muhammad Zamroni selaku Presiden Tunas Hijau. Apa kabar Kak Zamroni? Baik, Kak Vina, makasih. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada adik Nevan, Aska Fiardi selaku Pangeran Lingkungan Hidup 2024. Apa kabar hari ini? Baik sekali, Kak. Baik. Kemudian selain itu ada adik Verlita Anggraini Putri, Putri 2 Lingkungan Hidup 2024 dan Eco Student of the Year 2024. Halo, apa kabar Verlita? Baik, Kak. Baik ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir di studio Kompas TV Sama-sama, Jawa Kak Vina. Timur. Nah, sebelum kita fokus ya ke peringatan Hari Gerakan Menanam 1 Juta Pohon, kita tanya-tanya dulu kegiatan dari komunitas Tunas Hijau ini. Ini sebenarnya komunitas seperti apa? Kemudian visi dan misi utamanya di komunitas ini tuh apa nih, Pak? Jadi Tunas Hijau itu sebenarnya sudah lama ya. Memulai aksinya dulu tahun 99. Terus kami coba untuk memperbanyak tangan, memperbanyak kaki dengan menambah banyak kader itu melalui banyak program, diantaranya Pangeran Putri Lingkungan Hidup misalnya. Terus atau program atau kompetisi yang berbasis pada keluarga gitu ya. Baik. Jadi yang itu masing-masing intinya harus melakukan aksi, bukan aksi-aksi nyata ya, mengolah sampah, penghijauan, hemat energi, konservasi energi, transportasi yang bijak, yang terus digulirkan setiap hari oleh individu dan membawa serta keluarganya, termasuk juga tetangga dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Oke. Termasuk yang tadi Nevan dan Verlita serta nanti ada juga Kuin itu kan, itu diantara kader-kader Tunas Hijau yang melalui program-program Pangeran Putri Lingkungan dan program berbasis keluarga juga. Jadi masing-masing mereka punya proyek lingkungan yang tidak instan, tapi bahkan dilakukan sepanjang tahun dan terus akan berlanjut. Oke, berkelanjutan ya Iya. ini untuk programnya. Nah, ini untuk program ataupun terkait dengan kegiatan yang secara konsisten dilakukan untuk komunitas ini dalam menjaga lingkungan ini seperti apa nih, Kak Ara? Jadi kami ada kegiatan bareng, kumpul di satu tempat terus melakukan aksi bersama secara fisik ada. Misalnya setiap Sabtu atau weekend ya, kadang Minggu juga, itu kami ada bersih pantai. Sejak pandemi Oktober 2020 itu kami gelar aksi bersih pantai hampir tiap akhir pekan. Sebelumnya, sebelum pandemi malah hanya sebulan sekali. Tapi sebelum pandemi bisa sampai 25.000 pesertanya. Kalau ini kami batasi paling banyak 1.500, paling sedikit 200. Dan pantainya kami sasar lokasi pantai yang sedang kotor. Terus termasuk juga pas musim hujan gini tanam pohon. Terakhir tanam pohon yang kemarin Desember akhir 27 dan 28 Desember kami nanam, tapi di pesisir pantai. Dengan jenis-jenis pohon yang dia merupakan koloni mangrove ya, yang tahan terhadap air payau gitu. Itu kami nanam 150 jenis cemara laut. Terus kami juga aksinya yang online juga ada webinar tiap Sabtu gitu ya, tiap Sabtu siang mulai Oktober 2020 itu ya. Sampai dengan Januari ini sudah seri ke-224. Terus yang lebih itu pada keseharian kami masing-masing individu, mengajak serta keluarga dan masyarakat sekitar. Itu yang penting. Yang menjadi fokus utama ya Iya, dalam kegiatan ini secara konsisten di Iya, dalam Tunas Hijau komunitas selalu. Tunas Hijau. Iya. Baik. Kemudian selama perjalanan komunitas ini hingga berlangsung saat ini tuh pengalaman apa kira-kira yang paling berkesan dalam menjaga upaya penghijauan? Mungkin Kalau penghijauan pernah itu, Kak Zamroni bisa cerita. iya, penghijauan pernah itu kami nanam
buat lubang terus belum 20 cm ketemu aspal. Yang di bundaran Balung Sari itu tandes itu kami yang hijaukan 2004 dulu. Pernah juga 2003 atau 2004 itu kami nanam di Stren Kalimas di Jalan Genteng Kali, baru ditanam nggak sampai 1 jam sudah dicabuti sama orang gila. Kan? Dan paling dia si orang gila ya nggak, kalau menurut kami sih nggak gila ya, karena dia tahu di situ kalau malam dia tidur ada tenda yang dia kan dibersihkan, tendanya juga ini dibersihkan, terus marah dia, nggak gila berarti ya. Ya kan? Terus pernah juga yang paling keren itu misalnya seberang Grand City itu kan ada Stren Kalimas ya, itu 2001 2002 terutama itu dihijaukan oleh Pangeran Putri Lingkungan generasi pertama tahun 2002 yang meresmikan waktu itu Menteri Lingkungan. Menteri Lingkungan, ada pohon titipan Menteri Lingkungan waktu itu Pak Nabil Makarim, ada matoa di situ seberang Grand City. Kan sebelumnya dia hanya tumpukan sampah sampai setinggi 3 meter karena TPA Keputih ditutup, terus ditanami sama pendahulu Nevan, Verlita dan Queen. Mereka yang ngumpulin pohonnya, mereka yang nanam, ngajak serta keluarganya, mereka yang nyirami setelahnya. Jadi setelah ditanam tidak ditinggal dan sampai rimbun seperti itu. Terus jadi hutan kota yang pertama terus hijau. Kalau pengalaman yang paling berkesan, saya ke Evan dulu, apa nih? Pengalaman yang paling berkesan sih saat ikut lomba ini tuh yang pertama prosesnya yang pasti. Prosesnya saat Evan budidaya tanaman ataupun pengelolaan sampah organik ini dengan media maggot Nevan. Kalau dari Adik Verlita? Pengalaman yang paling berkesan itu saya bisa mengolah sampah cangkang telur itu sebanyak 20 ton. Itu pengalaman berkesan saya karena saya juga bisa mengajak keluarga saya serta teman-teman saya untuk ikut berkecimpung menjalankan proyek saya. Dan di situ itu akan meningkatkan solidaritas yang kuat saya terhadap teman-teman saya, terhadap pertemanan saya, seperti itu. Dan diantaranya kedua program ini dari Adik Nevan dan juga Adik Verlita masih berlanjut ya? Iya, masih. Masih berlanjut untuk saat ini. Baik. Nah, ini sejauh mana sih komunitas terlibat dalam hari gerakan menanam gerakan 1 juta pohon begitu ya? Ini bagaimana? Yang pasti terlibat? Kalau gerakan menanam 1 juta pohon menurut kami sebenarnya gerakan menanam setiap hari ya. Itu gongnya aja sih ya. Untuk mengingatkan yang nggak pernah nanam ya ayolah nanam gitu kan, yang nggak mungkin nanam ya inilah paling nggak ngerawat yang ada di sekitarnya. Nggak punya lahan ya bukan alasan untuk tidak menghijaukan sekitar, bisa dengan media-media pot atau polybag gitu ya. Terus ini juga momentum sebenarnya bahwa ayo kita hutankan sekitar dengan tanpa menunggu pihak lain, tapi apa yang kita bisa lakukan, misalnya dengan memodifikasi rumah kita. Kalau memang tidak ada lahan kosong ya itu kan bisa ditanam di dalam rumah. Ada jenis-jenis tanaman tertentu yang dia bisa survive dengan minim cahaya sinar matahari, kayak sansevieria atau lidah mertua itu. Atau kalau perlu mau desain bangunan ya ayo sekarang ini beramai-ramai berbondong-bondong untuk membuat kebun di atap rumah misalnya, kan gitu bisa keren. Dan yang itu yang model-model begitu dalam 4 tahun 5 tahun terakhir ini terus kami gelorakan dan banyak dilakukan oleh teman-teman Verlita dan Evan serta Queen. Jadi nanam di lahan yang minim, terus ada nanam di atap rumah, ada di dinding-dinding karena nggak mungkin nggak ada lahan di dinding-dinding sepanjang kampung. Itu banyak dikembangkan. Yang itu kami coba untuk bagaimana itu bisa direplikasi ke banyak yang lainnya, tempat maupun oleh anak-anak dan keluarga yang lain. Baik. Nah, saya ke Adik Nevan. Ini Adik Nevan untuk salah satu kegiatan program yang tengah fokus dilakukan saat ini itu kira-kira apa nih? Saat ini sih masih fokus yang proyek Nevan yang tahun 2024 SMP ini, yaitu pengelolaan sampah organik. Di sini Nevan sih masih fokus untuk
apa ya, tempatnya sih. Nevan mau buka tempat yang apa ya, lahan yang baru gitu buat media Magot Nevan, karena kan tempat Nevan yang sekarang ini kandang Nevan Magot sekarang ini kan ada 3. Ada satu yang di pinggir kali ini yang pertama, juga satu ini yang di rumah Nevan, dan satunya lagi ini ada di apa namanya pekarangan warga. Baik. Di sini Nevan sih rencana mau buat itu di ada seperti taman hutan raya Tahura di sebelah kandang Nevan yang pertama. Nah di situ alhamdulillah Nevan tadi sama Pak Dedi itu kepala dinas kata sudah diizinkan, tidak apa-apa, bilang aja kepada yang punya Tahura, biar apa ya, kandang Nevan yang pertama kan juga kondisinya itu sangat miris itu di pinggir kali, dan Nevan pernah itu saat Nevan budidaya itu Nevan jatuh ke kali. Oh, oke. Itu makanya Nevan Bahaya mau kena bahaya, Nevan mau pindahkan. Mhm. Itu sih. Tapi sampai saat ini sudah dipindahkan ya Nevan ya? Oh masih belum, Masih karena belum kan ya? Mhm. udah banyak gitu yang dipikir, susah untuk memindahkan, butuh waktu yang lama untuk mindahin satu-satu. Tapi ada rencana tempatnya di mana begitu, sudah ketemu kan Nevan? Sudah ada sih. Sudah ketemu begitu ya, Sudah. baik. Kalau dari Ade Verlita, apa nih fokus kegiatan untuk saat ini yang dilakukan programnya? Kalau program yang saat ini lagi saya fokuskan itu misi untuk menghabiskan cangkang telur saya. Jadi saya ingin membuat produk olahan baru dari cangkang telur. Ya, seperti itu. Sebelum-sebelumnya diolah jadi apa saja nih kalau boleh tahu? Kalau untuk sebelum-sebelumnya ini saya olah menjadi pupuk cangkang telur, kemudian pelet ikan, abu gosok, vas bunga dari cangkang telur, kaligrafi, pelet ikan, serta itu bata bangunan itu. Oh, Ya. itu bisa ya. Iya. Ini yang saya tahu cangkang telurnya juga bisa dijadikan ataupun diolah untuk kosmetik. Nah, kalau dari Verita sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri, saya juga ingin sih mengolahnya menjadi kayak kosmetik seperti itu, tapi kan harus ada BPOM-nya terlebih dahulu. Oke. Iya. Sampai saat ini masih belum mengarah ke sana ya Verita Iya, ya? masih belum mengarah ke sana karena ingin menghabiskan menjadi bata buat bangunan terlebih dahulu. Oke, luar biasa sekali cerita dan semangat dari komunitas Tunas Hijau dalam mendukung Hari Gerakan 1 Juta Pohon ini, dan peran aktif seperti ini tentu sangat menginspirasi kita semua, saudara, untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, apa yang membuat penghijauan menjadi penting, terutama di kota besar seperti Surabaya? Bisa dijawab nanti ya setelah usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, saudara, di Sapa Jatim. Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Saya masih ditemani dengan beberapa narasumber saudara, di antaranya ada Kak Muhammad Samroni selaku Presiden Tunas Hijau, kemudian masih ada Ade Nevan Aska Fiardi, ini selaku Pangeran Lingkungan Hidup 2024, dan juga ini ada Adik Queen Anisya Kabir Lukito, Putri Lingkungan Hidup 2024. Nah, ini sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Samroni ya, saya mau tanya dulu ke Adik Queen. Adik Queen ini bagaimana salah satu program yang dikerjakan saat ini fokusnya seperti apa? Oke, jadi baik. Perkenalkan, nama saya Queen, saya dari SMP Negeri 1 Surabaya. Jadi saya memiliki proyek yaitu pengolahan sampah organik secara berkelanjutan dengan Magot BSF sebagai pengurainya. Nah, itu untuk yang di tahun 2024 ini. Dan untuk sebelumnya saya juga mengelola suatu proyek yaitu membudidayakan tanaman jahe merah. Nah, itu saya sudah lakukan selama 3 tahun berturut-turut, itu dari tahun 2021. Nah, kenapa sih saya ini membudidayakan tanaman jahe merah pada tahun 2021? Karena di tahun 2021 dulu itu kan lagi marak-maraknya pandemi COVID-19. Nah, makanya di situ saya berinisiatif untuk
membudidayakan tanaman jahe merah. Dan untuk sampai sekarang saya sudah membudidayakan tanaman jahe merah sebanyak 30.000 lebih tanaman jahe merah. Oke, ini di area ini ya daerahnya Queen ya? Ya, di kampung binaan saya. Baik, ini dimanfaatkan sebagai apa nih untuk jahe merah ini? Untuk jahe merah sendiri saya manfaatkan sebagai seperti wedang jahe merah, lalu juga ada makanan tradisional jahe merah, cookies jahe merah, dan masih banyak lagi produk-produk yang Queen buat dari tanaman jahe merah sendiri. Untuk UMKM ya nantinya Iya, untuk ya? UMKM, dan ini Makanya. juga sudah Queen daftarkan di UMKM dan mendapatkan PRT juga. Baik, menarik sekali untuk programnya Queen ya. Nah, kita kembali lagi ke Kak Samron. Iya. Nah, ini apa sih yang menjadi pijuan ini menjadi penting begitu ya, terutama di kota-kota besar seperti di daerah kota Surabaya. Ya, saat ini kan lagi abad ini ya, itu kan lagi marak atau jadi isu nomor satu itu kan perubahan iklim, dampak dari terus memburuknya pemanasan global. Ya. Itu kan karena semakin banyaknya gas-gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer bumi kita ya. Jadi mestinya seiring dengan semakin banyaknya hidung manusia yang bernafas, menghirup oksigen, melepaskan CO2, semakin banyaknya knalpot kendaraan, semakin banyaknya penggunaan energi yang masih banyak atau didominasi oleh bahan bakar fosil, terus kemudian cerobong, transportasi juga semakin banyak, meskipun kendaraan listrik, tapi toh listrik juga masih banyak bersumber fosil. Jadi setiap pemakaiannya menghasilkan atau melepaskan emisi ke atmosfer. Yang itu penyerap utamanya adalah pohon. Mestinya pohon harus ditambah. Pohon mestinya harus nambah. Baik. Nah, faktanya luasan hutan terus berkurang. Yang di sana ya hutan ya. Kalau yang di perkotaan juga bangunan dan gedung semakin bertambah, berarti kan menggeser pepohonan, area ruang terbuka hijaunya. Jadi itu harus jadi concern kita sebenarnya. Oke, Bahwa- upaya yang dilakukan seperti apa nih Pak? Yang dilakukan yaitu tadi memastikan bahwa setiap ada lahan kosong harus segera dihijaukan, Oke, segera ditanam gitu segera ya. dimanfaatkan untuk penghijauan. Terus hutan tetap dijaga, yang di sekitar tempat tinggal kita dihutankan. Ya, itu harus itu. Walaupun dalam rumah itu tadi ditanami, tapi jenis tanaman yang bisa bertahan dengan minimnya sinar matahari ya. Baik. Terus dan itu harus diperbanyak, makanya keluarga-keluarga ini harus dimainkan. Setiap individu, dunia pendidikan itu siswa dan guru pulang mengajak keluarganya, bisnismen di industri perkantoran juga setiap individunya juga mengajak serta keluarganya. Pokoknya setiap individu harus nanam sebanyak mungkin, kalau bisa paling tidak untuk kebutuhan penyerapan karbon dia sendiri lah ya. Setiap individu kan selama hidupnya butuh 12 pohon untuk kebutuhan penyerapan polusi dan lain-lain ya, yang kebutuhan pohonnya. Paling tidak dia mandiri lah. Kalau selama ini kan subsidi oleh orang-orang yang nanam sebelumnya. Kalau ini setiap orang kalau bisa selama dia hidup nanam 12 pohon minimal. Nah, itu insya Allah cukup mandiri untuk kebutuhan yang terkait dengan pohon. Sejauh ini sosialisasinya seperti apa? Itu yang jadi tantangan memang bagaimana menegakkan aturan. Kan kalau di Surabaya itu ada perda tentang ruang terbuka ya, bahwa setiap rumah itu seharusnya ada, setiap bangunan itu harus ada pohon, setiap rumah harus ada pohon. Kalau nggak ada, lahannya minim, itu kan harus dengan media pot atau polybag. Nah, itu harus ditegakkan sebenarnya. Dan harus ada sanksi, karena kalau tidak ada sanksi ya biasanya terus diabaikan oleh masyarakat. Baik. Dan yang melakukan harus dapat apresiasi, yang melakukan lebih atau inovasi terkait dengan itu, dan apapun ya yang lainnya juga harus dapat apresiasi biar memotivasi yang lain, sebenarnya seperti itu. Biar lebih semangat. Benar, Begitu ya iya. Kak ya. Baik. Nah, ini jenis pohon yang seperti apa yang biasanya ditanam oleh komunitas Tunas Hijau ini, dan apa manfaat ekologisnya nih Kak Samrun? Kalau jenis pohon sebenarnya melihat kondisi di mana pohon itu akan ditanam. Kalau di daerah pesisir atau daerah yang dia terkena genangan air laut pasang, ya mestinya jenis pohon mangrove. Ya. Kalau dia di area pohon itu ditanam di area yang tidak terkena tapi airnya payau, ya jenis cemara laut, cemara udang, waru gitu ya.
dan koloninya yang dia bisa bertahan terhadap air payau. Sementara kalau yang di daerah yang air tanahnya itu tawar, nah itu apapun yang buah, mangga, apapun yang kalau bisa biar masyarakat merasa memiliki ya jenis-jenis pohon yang bisa dimanfaatkan secara langsung ya kan. Cuma untuk dalam konteks penyerapan karbon dioksida yang paling efektif itu memang terembesi. Terembesi, jadi tapi tantangannya terembesi itu tajuknya lebar kan, berarti pergerakan akarnya yang bawah itu juga ikut kan Memakan lahan gitu. perlu lahan yang cukup, Baik. nggak bisa ditanam di trotoar, pasti nanti akan kedongkel kan yang itu ya kan, pasti akan mengorbankan yang semen-semen sekitarnya atau cor-coran sekitarnya. Kalau enggak nanti ketika hujan kena hujan lebat, angin kencang dikit roboh nanti karena perakarnya enggak kuat. Korbannya di situ biasanya. Jadi melihat kondisi kalau jenis pohonnya itu, kondisi lahan di mana pohon itu akan ditanam. Oke, tidak semua pohon berarti ya Iya, bisa ditanam ya. bener. Jadi Kalau lihat nggak ada space yang luas, ya jangan nanam pohon yang tajuknya lebar, Baik. karena akar akan ngikuti. Kan gitu. Jadi Berbahaya ya. kalau jari-jari ini 4 meter misalnya, berarti pergerakannya akar itu paling enggak seperempatnya 1 meter, ngikuti dia. Kalau 4 meter ke sana paling enggak 1 meter. Kalau ini nggak ada space, ya jangan yang tajuknya lebar ini, bahaya nanti, rawan roboh. Baik. Nanti kalau roboh ngenai pohon, ngenai kendaraan atau orang yang lalu lalang, yang salahkan pohonnya gitu kan. Baik. Malah yang peruntukannya yang kurang pas seperti itu. Baik. Kemudian dari adik-adik ini kontribusinya seperti apa nih dalam upaya untuk penanaman pohon begitu? Nanam pohon kemarin ikut ya mana? Ikut kemarin pas 2 hari ya. nanam cemara ini, cemara laut. Mungkin bisa diceritakan kontribusinya seperti apa waktu itu? Oke, kalau untuk penanam pohon sih itu proyek Nevan yang pas SD itu di tahun 2021 pas Nevan lagi awal-awal ini ikut panggilan dan putri lingkungan hidup itu. Nevan tuh mengambil tanaman, kan budidaya tanaman jeruk kingkit, tanaman langka. Dulu tuh saat awal-awal tuh Nevan tuh masih sangat susah karena yang pertama tanaman jeruk kingkit tanaman yang cukup langka, sulit ditemukan di Surabaya ini. Oke. Dan juga dulu itu pas Nevan searching tuh bibit tanaman jeruk kingkit ini itu lumayan mahal. Ya. Sampaiannya, Man. Nah, dan pada saat itu Nevan akhirnya menemukan cara menanam jeruk kingkit hingga saat ini Nevan sudah menanam hingga 8.000 lebih tanaman jeruk kingkit. Itu sudah dari stek, dari biji buah itu Nevan tanam dan akhirnya tumbuh tunas dan jadi pohon. Juga ada itu Nevan mempunyai satu pohon besar sudah jadi pohon kingkit itu di Kediri di rumah kakek Nevan. Oke, itu salah satunya begitu ya Iya. untuk bentuk kontribusinya. Kemudian isu-isu lingkungan yang paling disoroti oleh adik-adik ini, entah itu adik Nevan dan juga adik Queen, mungkin isu lingkungan seperti apa sih yang kali ini disoroti? Mungkin Queen Ya, dulu deh. jadi kalau isu lingkungan yang mungkin sekarang lagi disorotin untuk yang lebih lebih kelihatan di proyeknya Kui ini adalah sekarang ini lagi marak-maraknya banyaknya sampah organik, ya seperti sampah makanan contohnya. Nah maka dari itu Queen ini ingin mengembangkan proyek yaitu pengolahan sampah organik menggunakan mangkok BSF untuk membantu pemerintah khususnya di Kota Surabaya untuk mengurangi sampah organik. Nah khususnya sampah makanan ini. Nah sampai sekarang juga Queen sudah mengolah sampah organik sebanyak 45 ton lebih sampah organik gitu. Dan untuk sampahnya sendiri Queen dapatkan dari seperti aksi gerobak pasar, lalu sampah-sampah rumah tangga, lalu juga sampah organik dari warung-warung biasanya seperti itu. Queen ambil dari sana. Baik, kalau dari adik Nevan? Oh, kalau saya sih sama seperti Queen karena Sama ya. sekarang tuh banyak sekali warga-warga, terutama dulu pas tahun 2024 di kampung Nevan sendiri ini tuh masih ada, ya nggak ada lagi banyak yang masih membuang sampah organik sembarangan. Misal sampah-sampah buah, sayur itu dibuang secara sembarangan. Nah pada saat itulah Campur ya ya dicampur Campur gitu. ya. dengan non organik. Jadi itu ya campuran dulu ada pasir,
buah campur lah, tidak karuan sekali. Dan pada saat itu Nevan mencetuskan ide bagaimana Nevan membuat kampung Nevan ini menjadi lebih bersih, Ya. yaitu dengan mengolahnya, yaitu dengan cara mengolahnya menggunakan media maggot dan juga menjadi beberapa produk. Dan di situ karena lahannya cukup sempit di RW 5 ini, karena kan banyak sekali rumah-rumah. Bagaimana sih Nevan caranya mengolah sampah ini meskipun ada di lahan yang cukup sempit? Itu dengan cara media Nevan yang Nevan namakan pupuk maggot, tumpuk-tumpuk maggot. Jadi ember yang ditumpuk menjadi satu. Itu cukup efektif digunakan untuk mengolah sampah organik di lahan yang sempit. Nah, jadi pada saat ini Nevan kenalkan, akhirnya warga-warga itu kalau membuang sampah itu buangnya di ember. Jadi buang sampah di ember, ada sampah organik ya? Iya, sampah organik itu sampah Nevan khususkan yang buah. Habis buah sayur itu ditaruh ke ember, habis itu kan tutup. Nah, itu maka sudah memprosesnya. Baik. Nah, tentu sebulan sekali, secara sebulan sekali itu Nevan rutin untuk manen. Jadi Nevan ambil kompos, sampahnya kan jadi kompos, juga bawahnya di bawah ember tuh ada pupuk cair, bisa langsung digunakan warga untuk menyiram tanaman. Baik, betapa pentingnya memilah sampah organik dan juga anorganik Iya. begitu ya Kak ya di sini dan juga Adik ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, ini sangat menarik sekali melihat bagaimana komunitas Tunas Hijau ini terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat dengan berbagai pendekatan yang kreatif. Upaya seperti ini tentu membutuhkan kerjasama dari semua pihak agar semakin berdampak luas. Nah, di segmen berikutnya, Saudara, kita akan membahas lebih jauh tentang pelestarian keanekaragaman hayati dan bagaimana aksi penghijauan ini bisa memberikan manfaat jangka panjang. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami, Saudara, di Sapa Jatim. Saya masih ditemani bersama dengan beberapa narasumber. Ada Kak Muhammad Samroni selaku Presiden Tunas Hijau, kemudian ada Adik Queen Anisya Kabir Lukito selaku Putri Lingkungan Hidup 2024, dan masih bersama dengan Adik Verlita Anggraini Putri, Putri 2 Lingkungan Hidup 2024 dan Eco Student of the Year 2024. Nah, ini kembali lagi untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak Ya, Zamron. Kak Ini kaitannya apa nih antara penghijauan dan perlindungan keanekaragaman hayati di Kota Surabaya ini? Jadi kalau menurut kami ya, keanekaragaman hayati itu yang paling awal harus dipastikan adalah adanya fauna. Flora dulu. Tanaman, pohonan itu harus diperbanyak dulu. Baik. Nanti secara alami si satwanya, si faunanya akan datang. Baik. Jadi kalau pepohonannya, rumahnya ibaratnya. Pohon itu ibaratnya rumah bagi satwa. Jadi kalau pepohonannya itu nggak dipastikan ada, tidak cukup, ya pasti satwanya dan atau fauna juga akan berkurang. Baik. Jadi bukan seperti yang saat ini, kan saat ini banyak burung tapi dalam sangkar. Kalau keanekaragaman hayati kan berarti yang dia wildlife ya, yang Terbuka begitu ya. liar, yang bisa dinikmati siapapun, bukan hanya oleh yang punya uang, Baik. bukan di dalam sangkar, bukan dalam kurungan, tapi yang, nah itu termasuk tantangan bagi kita. Nah, ini bagaimana cara dari komunitas Tunas Hijau ini untuk memastikan bahwa program penanaman pohon ini memang cukup membantu untuk melindungi flora dan fauna yang ada di sekitar nih? Saya ingat dulu tahun 2000-an awal itu sempat gerakan pelepasan burung itu dihentikan. Jangan dulu oleh kepala daerah waktu itu, oleh wali kota saat itu. Dipastikan dulu pepohonannya ada, terus kemudian sempat dibuatkan map. Jadi ketika burung itu
mau jalan-jalan tuh biasanya lebih suka di atasnya pepohonan. Baik. Jadi sampai didesain seperti itu. Jadi itu terkait dengan pentingnya penghijauan. Bahwa tidak bisa hanya di satu titik, sementara yang lainnya mengabaikan penghijauan. Tapi benar-benar penghijauan itu harus merata untuk memastikan itu tadi keanekaragaman hayati. Paling tidak memastikan bahwa fauna ini banyak bisa hidup secara bebas, bisa berkembang biak. Dan tantangan kita yaitu tadi bagaimana secara wildlife, secara liar, secara bebas satwa itu bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya di dalam kurung. Ini Itu adalah PR juga ya PR buat juga. Kalau kita komunitas Nasi apalagi Hijau kalau ya. dibandingkan dengan negara-negara maju kan ya, kan nggak ada itu burung dalam sangkar. Yang ada kan burung di pohon yang bisa dinikmati oleh siapapun yang melewatinya. Baik. Australia, Jepang kan burung bebas. Kalau kita ada burung bagus tangkap. Nah, Kayaknya ya. kita masih belum sampai ke sana mikirnya ya. kesadarannya mungkin ya, Kak ya. Termasuk pemerintah kayaknya belum, sumber daya pemerintah kita kayaknya masih belum sampai ke sana. Ya kan? Jadi lebih pada ke yang masih nampak di depan mata. Banjir, sampah, numpuk. Baik, Itu yang jadi permasalahan kita. Ya. Nah, ini harapan dari Termasuk komunitas. ekonomi. Baik. Nah, ini yang paling utama ini. Nah ini Kak, ini harapannya apa nih Kak dari komunitas Tunas Hijau ini dalam gerakan 1 juta pohon untuk jangka panjangnya ini seperti apa nantinya? Ya, saat ini kan kalau di banyak kota di Jawa Timur atau Surabaya itu kan sudah lebih 22% kalau salah ya, lahan terbuka hijau. Itu memang standar minimal. Udah bagus memang, tapi yang jadi tantangan kita terkait dengan pepohonan, terkait dengan ruang terbuka hijau itu kita harus berlomba-lomba itu menstabilkan atau menormalisasi semakin banyaknya kendaraan yang digunakan. Penetralnya kan satu-satunya pohon itu tadi. Oke. Semakin banyak pohon, kalau perlu ada kebijakan bahwa setiap kendaraan yang dijual itu juga mikir pohon plus, tapi tidak hanya pohon satu batang pohon ya, apalagi di perkotaan ya. Kalau perkotaan berarti dia harus mikirkan harus beli 1 meter persegi tanah untuk di mana pohon itu ditanam. Kalau pohonnya mungkin murah ya, 50.000 dapat, tapi ditanam di mana? Nah, lahannya itu ya di sini. lahannya itu harus kayaknya setiap kendaraan yang dijual itu harus mikirkan beli 1 meter persegi petak tanah untuk nanam, kayaknya perlu deh. Karena semakin sering sempitnya lahan ya untuk saat Sempitnya ini lahan, ya, Kak, termasuk juga berlomba-lomba kalau memang tidak ada lagi potensi lahan yang kosong yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau, ya sepertinya perlu juga memikirkan strategi bagaimana supaya membeli lahan yang milik pribadi untuk dijadikan hutan. Baik. Karena ini tadi kalau hanya berkutat pada atau 30% yang Surabaya hampir 30%-an ya, sudah 30% lahan terbuka hijau, iya itu untuk kebutuhan standar, tapi kita ini berlomba-lomba ini menetralisir penggunaan listrik yang masih banyak bersumber fosil. Yang itu penetralnya satu-satunya adalah pepohonan, ruang terbuka hijau. Terus kemudian knalpot kendaraan juga semakin banyak, mobil listrik juga semakin banyak, kan lebih ramah lingkungan tapi belum ramah lingkungan 100%. Masih menggunakan bahan bakar fosil, jadi itu harus dinetralkan di sumber-sumber pembangkit listriknya. Termasuk yang sampah tidak diolah itu menghasilkan gas metana yang sampah organik. Itu harus penetralnya kan satu-satunya pepohonan itu. Itu harus berlomba-lomba untuk itu. Nah, ini untuk berikutnya ini bagaimana untuk masyarakat bisa berkontribusi begitu ya, ataupun bisa bergabung untuk kegiatan penghijauan yang diinisiasi oleh komunitas Tunas Hijau ini. Jadi kami Tunas Hijau itu sejak sebelum pandemi sih sebenarnya ada gerakan bersama keluarga. Itu kami klasifikasikan ada yang khusus sampah ya. Kalau bersama keluarga ini ya, itu ada gerakan keluarga zero waste. Itu mengolah sampah organik, memilah sampah organik di rumah, ngumpulin jelantah, belanja pakai tas tas berulang kali pakai, dan yang ada sekitar 10 poin yang pembiasaan bersama keluarga yang diharapkan bisa diterapkan setiap hari. Ada juga
yang terkait dengan iklim, jadi lebih luas lagi, tidak hanya sampah. Keluarga sadar iklim, jadi terkait dengan pengolahan sampah berbasis keluarga, terus kemudian hemat energi atau konservasi energi, penghijauan, dan transportasi lebih bijak. Itu sadar iklim. Ada lagi keluarga sadar iklim ditambah keluarga sadar iklim dan tanggap bencana. Jadi selain yang 4 poin tadi, sampah, penghijauan, energi, dan transportasi, juga ada bencana bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Tahun lalu pas puasa semua bisa merasakan, termasuk di Jawa Timur ya, tidak hanya Surabaya. Jawa Timur bisa merasakan gempa kan, lumayan lama waktu itu, 1 menit lebih ya. Nah itu semua harus tahu bagaimana cara penyelamatan diri bersama keluarga. Ada disiapkan tas siaga bencana. Nah itu ada gerakan-gerakan itu yang kami kelurakan berbasis keluarga, termasuk yang individu seperti yang tadi Nevan, Queen, dan Verlita yang Pangeran dan Putri Lingkungan, yang mengajak generasi-generasi muda belia untuk peduli lingkungan dengan mengembangkan proyek lingkungan berkelanjutan. Baik. Nah, ini yang terakhir, mungkin pesan apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat, terutama untuk generasi muda, betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan ini dari komunitas Tunas Hijau, Kak Samroni? Ya, Desember kemarin itu jadi pembelajaran bagi kita semua. Kita lihat di dataran tinggi Batu, kan dataran tinggi itu ya, banjir. Kalau dataran rendah Surabaya, Sidoarjo wajar. Dataran tinggi udah banjir. Mojokerto yang termasuk tinggi banjir juga. Jadi ya kita harus benar-benar mulai ambil peran yang lebih. Kalau kaitannya dengan banjir ya jangan bangga hanya bisa bangun rumah, sementara air hujan ketika turun di rumah kita, terus air itu hanya kita alirkan ke sebelah. Tapi bagaimana kita berkontribusi nangkap air hujan yang ada, yang jatuh di rumah kita, untuk kita resapkan ke dalam tanah, biar banjir nggak semakin parah. Terus kita ajak masyarakat sekitar kita juga melakukan hal yang sama, termasuk mengolah sampah, penghijauan, energi. Jangan syukur pakai aja, apalagi saat ini ada diskon 50%. Itu bukan momen untuk berboros-boros atau menggunakan listrik semaunya. Ingat, setiap watt yang kita gunakan itu ada konsekuensi yang harusnya kita imbangi. Nanam pohon ada, karena setiap watt yang listrik yang kita gunakan masih menghasilkan gas rumah kaca atau emisi-emisi gas pencemaran udara yang dilepaskan ke atmosfer, yang menambah bumi kita tambah panas. Bijak ya dalam penggunaan energi, begitu ya Kak, termasuk transportasi. Jangan syukur beli mobil, terus satu anak, satu individu, satu mobil. Seminim mungkin menggunakan kendaraan pribadi. Baik. Ini kalau banyak jalan kaki misalnya. Ini kalau dari pesan ya yang disampaikan dari Kak Samroni. Kemudian dari adik Queen, ini apa nih pesan yang disampaikan untuk generasi muda nih terhadap betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan nih? Ya pastinya untuk sebagai generasi muda sekarang ini kita harus lebih produktif, lalu juga kreatif dan inovatif dalam melestarikan lingkungan, dan pastinya juga jangan menjadi generasi yang rebahan terus nih. Mager ya. Kan sekarang banyak banget anak generasi muda scroll. yang rebahan soal TikTok. Nah, mending kita melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi, seperti melakukan aksi melestarikan lingkungan gitu. Kalau dari Adek Verlita? Kalau dari saya sih sama Queen. Tapi sebaiknya generasi muda ini kan seperti yang kita ketahui nih, Tunas Hijau juga setiap akhir pekan mengadakan webinar nasional. Nah, generasi muda ini juga bisa turut ikut atau berpartisipasi untuk mengikuti, juga bisa bertanya pada saat webinar kepada narasumber-narasumber. Setelah itu diharapkan generasi muda ini juga harus lebih produktif. Kan kita juga sudah mengetahui nih apa saja sih yang bisa kita lakukan dari rumah. Misalnya kita mengolah sampah-sampah organik. Salah satu contohnya itu ada cangan telur untuk yang paling mudah. Kan biasanya setiap ibu-ibu memasak telur. Nah, cangannya itu jangan langsung dibuang, bisa dicuci terlebih dahulu, kemudian ditaburkan ke tanaman. Kemudian juga bisa memanfaatkan galon bekas
seperti galon mineral, kita bisa olah menjadi pot bunga. Oke. Seperti itu. Oh. Setelah itu pesan saya agar generasi muda ini jangan rebahan terus ya, karena setelah yang kita ketahui, kita juga bisa turut aktif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pada saat berbelanja nih misalnya, kita selalu membawa tas berulang kali pakai, atau memilih kemasan yang lebih besar daripada kemasan saset atau kecil. Baik, Seperti terima itu. kasih untuk pesan yang disampaikan. Terima kasih juga untuk Makasih, Kak Kak Muhammad Vina. Zamroni, Iya. Presiden Tunas Hijau. Kemudian ada adik Queen Anissa Kabir Lukito selaku Putri Lingkungan Hidup 2024. Dan terima kasih juga untuk Verlita Anggreni Putri, Putri Dua Lingkungan Hidup 2024 dan Eco Student of the Year 2024. Baik, terima kasih saudara untuk waktunya, dan pesan ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua ya, terutama generasi muda untuk lebih peduli dan aktif menjaga lingkungan, karena masa depan bumi ada di tangan kita. Tetap semangat untuk menyelamatkan bumi, karena bumi yang hijau adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Saya Vina Putri pamit, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sapa Jatim.